Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Subriyadi, Widaiswara, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, akan menyampaikan strategi delivery agenda 2 pelatihan kepemimpinan pelayanan. Mohon izin untuk share screen. Pelatihan kepemimpinan struktural dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi para pemimpin dan sesuai dengan amanat dari Perlan nomor 5 tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Perlan nomor 6 tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan. Berbagai pelatihan yang dilaksanakan bagi para pemimpin, baik pengawas, administrator, jabatan tinggi pratama maupun madya, adalah untuk mewujudkan world class birokrasi. Dan pada masing-masing jenjang pelatihan kepemimpinan, terdapat kompetensi-kompetensi yang menjadi fokus untuk dikembangkan. Pada pelatihan kepemimpinan pelayanan adalah kompetensi kepemimpinan pelayanan, pada pelatihan PKA adalah kepemimpinan kinerja, PKN tingkat 2 kepemimpinan strategik, dan pada PKN tingkat 1 adalah kepemimpinan kolaboratif. Pada pelatihan kepemimpinan pelayanan dilaksanakan proses pelatihan melalui 4 agenda, agenda 1, 2, 3, dan 4. Dan pada agenda 2 yang akan menjadi diskusi kita hari ini akan disampaikan bagaimana strategi delivery dalam rangka mencapai tujuan dari agenda 2. Tujuan dari agenda 2 yang ingin dicapai dapat dilihat dari indikator-indikator keberhasilan belajar, yakni kemampuan dari para peserta untuk menentukan isu strategik di organisasinya. Kemudian mampu berpikir kreatif, mampu membangun tim kerja efektif, dan mampu menerapkan kepemimpinan yang melayani. 4 mata pelatihan yang menjadi pembelajaran di agenda 2 meliputi diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif di era new normal, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sesuai dengan amanat kurikulum, ini perlu disampaikan secara terpisah karena memang dirancang secara terpisah, namun tetap sebagai satu kesatuan. Untuk itu, agar menjamin bahwa setiap mata pelatihan tetap menjadi satu kesatuan, perlu diperhatikan apa kontribusi dari masing-masing mata pelatihan terhadap agenda 2 yang tentunya memiliki keterkaitan dengan setiap mata pelatihan. Mata pelatihan pertama adalah diagnosa organisasi. Mata pelatihan ini mengharapkan para peserta untuk dapat menjelaskan teknik-teknik analisis organisasi dan menganalisis permasalahan di masing-masing organisasinya, dan pada akhirnya menawarkan pemecahan masalah yang tentunya dikaitkan dengan masalah pelayanan publik yang ada di organisasinya masing-masing. Mata pelatihan kedua adalah mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan. Mata pelatihan ini menghendaki agar para peserta nanti mampu menjelaskan bagaimana berpikir kreatif, teknik-tekniknya, strategi untuk menghasilkan inovasi, dan memperhatikan juga perspektif gender equality, disability, and social inclusion, serta tentu nanti mampu menerapkan berpikir kreatif dan menghasilkan inovasi dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik untuk menghasilkan pelayanan publik yang prima. Dan yang ketiga adalah mata pelatihan membangun tim efektif di era new normal. Para peserta tentu perlu mencapai target yang diinginkan dengan dukungan dari tim efektif. Dan tim efektif yang dihendaki
adalah tim efektif untuk disesuaikan dengan bagaimana dimensi era new normal saat ini. Mata pelatihan yang keempat adalah mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, yakni mata pelatihan yang diharapkan nanti bisa mewujudkan bagaimana para peserta bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik, tentu dengan menerapkan berbagai konsep kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pada akhirnya nanti menghasilkan pelayanan publik yang prima. Dan alokasi waktu yang disediakan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini adalah melalui proses pembelajaran mandiri, kemudian pembelajaran secara e-learning, dan pembelajaran secara klasikal. Pada pelajaran secara mandiri, peserta akan mempelajari materi-materi yang diberikan melalui learning management system yang diberikan, kemudian melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan berupa penulisan makalah. Kemudian peserta juga akan mengikuti fase pembelajaran secara e-learning melalui pola sinkronus maupun asinkronus. Pada kesempatan ini peserta diberikan alokasi waktu sebanyak 6 JP untuk sinkronus dan sebanyak 14 JP untuk asinkronus yang dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Dan fase berikutnya adalah pembelajaran secara klasikal, di mana proses pembelajarannya dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dengan alokasi waktu masing-masing 9 JP hari pertama, 12 JP hari kedua, dan 5 JP di hari ketiga. Dan dari alokasi waktu yang disediakan sesuai dengan target, agenda, dan tujuan yang ingin dicapai di setiap mata pelatihan, maka saya menawarkan alternatif delivery baik untuk kegiatan secara e-learning maupun secara klasikal. Pada kegiatan secara e-learning, di mana dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, yakni hari ke-13 dan hari ke-14, maka ini dapat digunakan untuk di hari pertama tentu melakukan overview atas agenda, overview masing-masing mata pelatihan, dan juga mereview tugas mandiri yang sudah dilakukan oleh peserta. Karena alokasi waktunya hanya 2 jam pembelajaran, maka sifatnya umum dan sifatnya membuka, serta tentu digunakan untuk menjelaskan proses pembelajaran secara keseluruhan. Dan juga disampaikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan oleh para peserta di hari pertama asinkronus, yakni bisa didesain dengan memberikan kesempatan para peserta untuk melakukan diskusi subkelompok, karena jumlah peserta sebanyak 10 orang, ini dapat dibagi menjadi 2 subkelompok, masing-masing 5 orang, dan diskusi yang dilakukan adalah melakukan pendalaman atas makalah yang dibuat oleh peserta dengan memilih salah satu makalah dari anggota di subkelompoknya masing-masing. Alokasi waktu yang disediakan adalah 8 jam pembelajaran. Kemudian hari kedua proses pembelajaran secara e-learning ini dapat kita gunakan mulai untuk melakukan penajaman atas salah satu dari 4 mata pelatihan. Misalnya dimulai dengan mata pelatihan diagnosa organisasi. Dan pada kesempatan hari kedua ini juga bisa memberikan penugasan kepada peserta, dan di sini saya menawarkan penugasan secara individu, di mana mereka diminta melakukan diagnosis organisasinya masing-masing. Dan alokasi waktu yang disediakan adalah 6 jam pembelajaran untuk sesi asinkronus ini. Sehingga dengan demikian hari pertama dan hari kedua terdapat kombinasi antara penugasan kelompok dan penugasan individu. Dan juga telah dilakukan 1 pendalaman atas 4 mata pelatihan di agenda 2 ini. Dan selanjutnya adalah fase pembelajaran dengan pendekatan klasikal, di mana terdapat 3 hari berturut-turut, yakni hari ke-29, hari ke-30, dan hari ke-31. Demikian bisa kita manfaatkan 3 hari ini untuk melakukan penajaman 3 mata pelatihan dari agenda 2, karena untuk 1 mata pelatihan setelah kita lakukan pendalaman pada fase pembelajaran secara e-learning. Dan untuk itu di hari pertama di pembelajaran klasikal ya, kita bisa misalnya antara lain melakukan pendalaman mata pelatihan berpikir kreatif dan pelayanan, kemudian di hari ke-30 mata pelatihan membangun tim efektif di era new normal, dan hari ketiga pendalaman mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Dan di setiap hari di kegiatan klasikan atau fase klasikan ini, kita juga melibatkan peserta untuk secara aktif melakukan diskusi secara kelompok, terutama di hari ke-29 dan hari ke-30, dan dikaitkan dengan penajaman mata pelatihan di hari tersebut masing-masing. Dan kemudian di hari ke-31 sebagai hari terakhir dalam proses delivery dari agenda 2, maka di samping melakukan penajaman mata pelatihan tersisa, yakni mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan misalnya, ya, apabila memang pengaturan penajamannya demikian, maka di kesempatan hari terakhir kita perlu melakukan review atas keseluruhan proses pembelajaran dari agenda 2, dan untuk penugasan di hari terakhir ini kepada peserta cukup untuk memberikan pendapatnya, sharing atas pemahaman, kesimpulan, dan juga mungkin ada pertanyaan atau persoalan yang masih tersisa, itu mungkin bisa didiskusikan di kesempatan hari terakhir ini. Dan tentu sebagai hari terakhir dalam pertemuan agenda 2, perlu dibuat kesimpulan bersama, catatan akhir, dan apa yang dapat dilakukan selanjutnya. Dan pada setiap sesi-sesi pertemuan, baik secara e-learning maupun secara klasikal, dapat diterapkan manajemen kelas. Saya sini antara lain misalnya menawarkan dengan membagi proses pembelajaran menjadi 3 bagian, yaitu introduction, body, dan conclusion. Nah, di tahapan introduction, bagian awal dari proses pembelajaran, itu kita bisa cari perhatian peserta, get attention, kemudian juga bagaimana pengalaman yang telah dimiliki peserta, pengetahuannya, jadi link with the participant experience, kemudian juga apa yang ingin kita capai, ultimate mention, kemudian bagaimana proses pembelajaran kita, ya, akan kita lakukan apa saja dalam satu structure proses pembelajaran, dan juga tentu kita ajak peserta atau kita pancing peserta agar tertarik dengan materi yang akan mereka pelajari atau stimulate interest. Nah, kemudian yang sangat penting tentu kita masuk ke body, bagian yang utama dari proses pembelajaran, di mana di sini kita akan mendalami substansi dari materi yang disampaikan atau target-target yang ingin dicapai di kesempatan sesi tersebut, dengan berbagai aktivitas, baik ceramah, diskusi, pendalaman kasus, dan sebagainya, serta tentu harus dibuat kesimpulan apa saja yang telah didapatkan pada kesempatan tersebut. Dan terakhir, kembali kita cek lagi apa yang sudah didapatkan, outcome-nya, kemudian apa yang kita bisa sumbangkan sebagai feedback, dan kemudian apa rencana ke depan. Demikian strategi delivery agenda 2, pelatihan kepemimpinan pelayanan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.